Kalian tahu nggak sih kalau sekarang tuh kita lagi hidup di era dimana teknologi itu bukan hanya sekadar membantu dan juga mendorong media, tapi juga betul-betul mengubah jantungnya. Nah, disrupsi sekarang ini datang besar-besaran dari tiga arah. Yang pertama adalah Artificial Intelligence Journalism atau yang biasa kita sebut dengan AI Journalism. Yang kedua adalah podcast dan yang ketiga adalah Virtual Reality atau yang biasa kita dengar dengan sebutan VR. Nah, ketiganya ini tentunya menggeser cara kita dalam memproduksi, dalam mendistribusi, dan juga mengonsumsi berita. Kalau dulu wartawan harus menulis secara manual, sekarang algoritma itu bisa menyusun dan juga bisa membuat laporan keuangan dalam hitungan detik. Dan juga kalau dulu biasanya kita menonton atau melihat berita hanya lewat layar, sekarang audiens sudah bisa merasakan secara langsung seperti apa di dalam peristiwa. Tentunya ini dia dapatkan lewat virtual reality atau yang biasa kita sebut dengan VR. Nah, penasaran gimana penjelasan selengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai. Algorithmic journalism atau jurnalisme otomatis. Metode ini menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang tentunya untuk menulis laporan berita dari data yang terstruktur. Contohnya sekarang itu sudah diberlakukan di Amerika Serikat dan yang menggunakannya adalah The Washington Post yang memakai sistem heliografi untuk menulis ribuan laporan berita dari hasil setiap pemilu secara otomatis. Tentunya teknologi itu sangat membantu dalam mempercepat produksi dan juga yang paling utama adalah jangkauan beritanya itu bisa lebih luas. Namun tetap timbul pertanyaan, siapakah yang akan bertanggung jawab ketika berita ini sudah keluar justru dengan data yang salah? Dan ya, sebenarnya di Indonesia hal ini juga sudah terjadi di beberapa media daring yang telah menggunakan AI atau kecerdasan buatan ini sebagai head generation atau content recommendation. Jadi kita betul-betul harus mewaspadai dan juga memperhatikan cara saksama berita yang dihasilkan oleh AI ini atau beberapa media daring. Podcast sebenarnya itu bukan cuma hanya sekadar obrolan santai, tapi podcast saat ini justru menjadi medium jurnalistik yang sangat kuat. Podcast di mana adalah tempat bagi para reporter bisa bercerita panjang, bisa bercerita secara mendalam dan juga secara personal. Tentunya saat ini kita bisa lihat contohnya ada beberapa di Indonesia, yakni Podcast Narasi Daily dan juga BBC Indonesia Podcast, yang dimana di dalamnya itu membahas tentang isu sosial dan juga isu politik dan juga mudah diakses oleh para audiensnya. Namun tantangannya tetap ada, yakni bagaimana memastikan keakuratan fakta dan juga dalam menghindari bias opini. Selain itu, monetisasi dari podcast sebenarnya masih menjadi PR besar. Entah apakah itu lewat iklan, entah juga lewat model berlangganan dan juga lewat donasi. Itu masih menjadi monetisasi besar bagi podcast. Bayangkan, kamu bukan hanya sekedar menonton berita perang, tapi juga betul-betul merasakan ada di lokasi konflik. Yap, itulah kekuatan dari VR journalism. Misalnya, TV One Project sedang membuat liputan tentang pengungsi Suriah. Nah, audiens akan dibuat bisa berseolah-olah berjalan di kamp pengungsian dari para pengungsi Suriah. Dan ya, betul sekali, VR mampu membangkitkan empati tapi juga dapat menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sedang dimanipulasi oleh virtual reality ini? Selain itu, perangkat VR masih sangat mahal banget. So mungkin harusnya para media menyediakan alternatif agar setiap audiens, agar setiap penonton, agar setiap pendengar itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Yap, dari 3 disrupsi ini saya mendapatkan satu pesan utama, yakni teknologi boleh canggih, namun etika harus tetap kuat.
Yap, pada akhirnya disrupsi ini bukan untuk ditakuti, namun justru untuk diarahkan kepada para media agar lebih independen, lebih inklusif dan juga kredibel bagi kita semua. Karena masa depan jurnalisme bukan sekedar tentang digital, namun lebih manusiawi dengan bantuan teknologi. Dan yap, mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai 3 disrupsi ini. Saya Burhanuddin Rabbani pamit undur diri.